محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasul karim wallahu dzalika minasyahidin. Bapak Ibu dari jemaah sholat subuh yang saya hormati, yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali, mari kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang pertama, mari senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang lain, nikmat kesehatan, kesempatan, yang itu semuanya menghantarkan kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, keturunan beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang istiqomah menjalankan syariatnya. Dan semoga kita berharap kelak di hari kiamat kita masuk dalam barisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan kita pun berharap nanti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, manusia itu pasti terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Ya. Tatkala kita diberikan kesehatan, maka itu satu hal yang memang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan kita mesti enggak setiap hari atau enggak selamanya sehat, pasti akan merasakan sakit. Nah, sakit niku nikmat nopo ujian, Pak? Ujian kan nikmat ya sih. Oh, musibah, Pak, seperti itu. Okay? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata tatkala sakit pun itu juga nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Okay? Bisanya nikmat. Ya. Tatkala sakit, manusia pasti akan diambil atau ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tarik kecerahan wajahnya. Orang-orang yang sakit nopo seger, Pak? Pucat. Ya. Mohon kadang ketemu jenengan kepucat teratep ya, Pak. Kayaknya kenapa?
aura wajahnya itu, keceriaannya itu akan ditarik. Yang pertama. Yang kedua, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala selera makannya. Orang sakit ya, itu hampir semuanya pasti akan merasakan sulit untuk makan ya. Makanya kemarin disampaikan itu nikmat yang kedua itu, nikmat sehat itu tahap kedua itu, sebanyak pun apapun hartanya kita, nek sakit ya orang menikmati. Seenak apapun makanannya, semahal apapun makanannya, kalau kita sakit nggak bakalan enak seperti itu. Rasanya tetap seperti itu. Yang ketiga, Bu, Pak, tatkala sakit, Allah Subhanahu wa taala juga akan menarik dosa kita, menghapus dosa kita. Hanya orang yang sakit itu kenapa menjadikan salah satu nikmat? Karena sebagai kafaroh, penebus dosa yang kita lakukan. Apa semua orang yang sakit ditarik dosanya seperti itu? Tidak juga. Ada syaratnya adalah memang ikhlas. Ikhlas tatkala itu adalah sakit, ya Allah, seperti itu. Tapi yang jelas sakit itu bukan sketsa nih. Nah, kita melaksanakan ibadah pun rasanya mau hanya yang penting apa? Yang penting melakoni, Pak. Seperti itu ya. Dan ya memang beda lah seperti itu ya. Minggu yang lalu masih ngaji seperti itu. Kemarin saya sakit 2-3 hari ya seperti itu di rumah. Ya rasanya sholat sing wajib bedok. Begitu assalamualaikum gedebuk. Wah, boleh suara nyaman seperti itu. Makanya tatkala kita diberikan kesehatan, alhamdulillah ya. Itu tatkala diberikan kesehatan secara jasmani. Nah, bagaimana dengan rohani, Bapak Ibu? Ya. Jadi rohani pun semuanya pasti akan mengakui manusia itu pasti ada rohnya, ada jiwanya, ada nafasnya. Itu pun kadang sehat, kadang sakit ya. Maka tatkala dalam keadaan sakit ya, itu yang perlu hati-hatinya kita kan seperti itu ya. Kalau fisik sakitnya keton boten kelihatan, Pak. Orang sakit gigi mesti gigine sing lara seperti itu. Nek lagi meriang mesti bengal seperti itu. Tapi nek sakit hati itu kadang tidak kerasa. Nek kita itu sedang dalam keadaan berpenyakit seperti itu ya. Jadi orang yang punya sakit fisik, orang yang punya sakit rohani itu ya, sebenarnya ada persamaannya, sama-sama fungsi daripada tubuh itu tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik dan benar seperti itu, sama-sama seperti itu. Dan tatkala rohani kita sakit, maka cahaya kebenaran itu akan terhambat masuk ke dalam hati kita. Sing bener itu mandan terhambat, tidak tertutup. Tapi juga ada yang tertutup ya, ada yang tertutup seperti itu ya, tetapi terhambat. Ciri-cirinya yang paling harus kita tahu itu tatkala sedang sakit itu, ketika tidak lagi merasakan sakitnya bermaksiat, ngerti itu tidak baik, tapi kita tidak merasa sakit, tidak merasa salah, tidak biasa-biasa saja. Yang kedua, saya ingat yang disampaikan salah satu saya itu, nek kita malas dalam melaksanakan ketaatan, malas tok loh, tidak meninggalkan tetapi mau malas saja ya. Kalau dalam kehidupan keseharian yang paling gampang kan indikasinya sholat nih. Nek sholat itu kok wis dikalahkan dengan urusan-urusan yang lain, itu indikasi kalau hatinya sedang dalam keadaan sakit seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, maka
tatkala kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa mengikuti kajian seperti itu, atau kegiatan-kegiatan ibadah yang Allah perintahkan, ya kita sangat bersyukur, karena bagaimanapun itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita hebat atau karena kita sudah terbiasa, atau sudah karena memang murni itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau orang sehat itu upayanya itu kan kita sering melihat lah. Nek para pensiunan itu, nek saya melihat Pak Lukman Jarir ternyata sering jalan-jalan di alun-alun. Itu kan upaya untuk menjaga kesehatan. Laras nomor itu Pak. Laras seperti itu. Oke. Pak Darko meh bentinda jalan-jalan ke kebun. Nah, sehatnya dua. Banyak seperti itu, atau yang lain seperti itu adalah bentuk-bentuk upaya untuk menjaga kesehatan. Dan ternyata ruhnya pun kita seharusnya tetap saling bersama-sama menjaga ruh kita. Ada banyak cara untuk menjaga ruh ya kita. Di antaranya adalah niki Pak. Napa niku Pak? Al-Qur'an. Salah satunya adalah Al-Quran. Di kitab manapun pasti ya Al-Quran menjadi salah satu obat orang yang dalam keadaan sakit. Wa nunazzilul Qur'an wa huwa syifaa'un, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifaa'un. Obat apa? Obat hati ya, obat hati. Makanya banyak penceramah yang mengatakan nek lagi galau baca Al-Quran. Tapi nek lagi galau baca Al-Quran mungkin galau terus ya, seperti itu nih. Ya mungkin karena kurang banyak. Tapi nek dibaca terus ternyata galaunya juga akan hilang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan Al-Quran, di bulan Ramadan itulah sebenarnya kita itu paling menikmati membaca Al-Quran. Kayaknya setelah bulan Ramadan itu berbeda. Tetapi di bulan Ramadan itu membaca setengah jam, bahkan sejam pun kita kuat. Tetapi nek di bulan Syawal ini sudah mulai menurun ya. Menurun, bisa saja kalau tidak hati-hati belas ya. Makanya kemarin sudah disampaikan pada waktu di bulan Ramadan, insya Allah di perumahan Gayam Permai musola ini kita akan mengadakan lagi ada satu kegiatan tambahan ya. Namanya adalah Jamiatul Quran. Jamiatul Quran ini seperti apa? Gambarannya ya seperti tadarusan pada bulan Ramadan ya, mung sebulan sekali tok. Apakah sejus? Tidak. Jadi maksudnya tidak tahu nanti belum dijalankan seperti itu. Yang jelas kegiatan itu diadakan supaya semangat membaca Al-Quran itu tetap ada. Ibaratnya di cas itu, casnya itu ada. Nah, tadi malam saya telepon kepada Pak Parjono, salah satu pegiat Al-Quran di Kudus. Di sana kan Jamiatul Quran kan banyak sekali, ya, banyak sekali. Bahkan di SMP negeri pun ada SMP yang sudah boarding, SMP boarding, negeri boarding, jurusannya adalah hafidz Quran, itu ada seperti itu. Ya. Makanya Jamiatul Quran seperti apa? Konsepnya macam-macam, Tapi dari konsep itu bisa kita kesimpulan kita kumpul. Jadi di sana itu kalau di RT ada Jamiatul Quran yang jalan. Ya. Nanti di lingkup yang lebih besar lagi dari RT kumpulan itu ada yang lebih besar seperti itu. Banyak sekali kumpulan-kumpulan kaitannya dengan tilawah Al-Quran atau tadabbur Al-Quran atau kajian-kajian dengan kaitannya dengan Al-Quran. Nah, untuk di perumahan Gayam Permai, insya Allah kita akan melaksanakan bersama setelah sholat Isya langsung Pak Bu. Kapan? Tanggal 1
setiap tanggal 1 di bulan Masehi. Sing gampang deh kapan nih? Pokoknya gampang tanggal 1 ya. Bar nopo? Bar gajian kowe. Sana sebagai gajian ini nopo tanggal 1. Ya sing gajian, nek sing boten gajian nggih. Sing pensiunan gajian nggih, nek sing boten pensiunan nggih. Tetap kedah matos kados ngaten nggih. Jadi setiap tanggal 1 nanti kita berharapnya ada kegiatan itu. Ya. Nanti konsepnya seperti apa? Karena targetnya nggak bisa bareng Pak. Karena targetnya kan ada yang mungkin sudah terbiasa setiap bulan khatam Al-Quran. Tapi ada yang sebulan 15 juz. Ada yang sebulan 10 juz. Ada yang sing penting baca Al-Quran. Maka targetnya berbeda-beda. Tetapi insya Allah nanti dengan beberapa dalil yang mungkin kita bahas bersama, kita akan tahu, oh seperti itu. Oke. Dalilnya nopo Bapak Ibu yang kami hormati, supaya tidak dikatakan bid'ah dolalah. Oke, bid'ah apa jamiah beda seperti itu. Ya nek bid'ah yang pun ditumuti nggih, nek misalkan mboten yakin. Okay. Dalilnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah, di musola, di masjid, kan? Kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Jadi yang pertama Allah akan memberikan ketenangan kepada jamaah, kepada seseorang yang senang berkumpul, yang di dalam kumpulnya itu dipelajari atau dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu. Ya terus nyomelu ora tahu tenang seperti itu. Ya terus karena baru sekali next yang sudah berbolak-balik itu akan tenang. Kados olahraga, pertama kali saya ikut tenis, belas orang menikmati Pak. Panas, gelap-gelap seperti itu ya. Itu orang tenis itu, nek SMP 1 tenis itu, kadang jam 11 siang itu terik-terik seperti itu. Kok bisa-bisanya berjam-jam di mana? Ya, seperti itu. Pertama kali yang nggak menikmati itu, bel-bel, awaknya belang seperti itu ya. Tapi ternyata begitu mandantaya yang seperti itu, ya, jam 11 ya, bikin apa namanya, lapangan dan rasanya kok nikmat seperti itu. Ya. Termasuk baca Al-Quran di perkumpulan itu pun, maka menjadikan satu kenikmatan tatkala kita ikuti seperti itu. Tatkala kita nikmat mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran, itu kan juga kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Repotnya kan kita nikmat dalam perkumpulan yang tidak dibenarkan, itu kan melan bahaya nih. Nikmat nang karaokean seperti itu. Ya, itu kenikmatan karena hawa nafsu seperti itu. Ya. Kemudian
wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu kasih sayangnya Gusti Allah. Nek Gusti Allah sudah ngasih rahmat itu ya, maka ya sebagaimana kita memberikan kasih sayang kepada seseorang, kepada anak kita pun ya seperti itu ya, maka ada unsur kenikmatan yang akan kita rasakan juga, rahmat. Kemudian wa ghasyiyatu wa hafathumul malaika, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Jadi tatkala kita baca ewon dene yang hadir misalkan 10, 20, 30, seyogyanya kalau kita melihat itu ada ribuan malaikat yang membersamai kita karena ikut mendoakan orang-orang yang di dalamnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan memuji atau mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain, akan membanggakan. Inilah yang namanya manusia itu masih hambaku ya, yang masih mau berkumpul dan membacakan ayat-ayatku. Ini yang pertama. Yang kedua dalilnya Pak Bu. An Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Sing paling dicintai itu apa? Qala al-hal wal murtahal. Beliau mengatakan al-hal wal murtahal. Kemudian qala wa mal hal wal murtahal. Apa itu hal wal murtahal ya Rasulullah? Ya. Kemudian qala alladzi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama hal wal murtahal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-hal wal murtahal itu membaca Al-Qur'an dari awal, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, seterusnya sampai akhir ya. Kemudian setiap kali selesai ia balik lagi ke yang pertama. Itu namanya al-hal wal murtahal. Jadi itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hal wal murtahal. Dan terkadang Bapak Ibu yang saya hormati itu, kita itu tidak al-hal wal murtahal, orang balik-balik gitu ya. Suwe banget. Nah, jadi gini, pas bulan puasa sih rampung khatam nggih. Lah bal Syawal bismillah nyopan khataman nggih ya. Pertama biasanya minggu pertama mandan kowe ya, membahas silaturahim, sanak sedulur banyak seperti itu, mandan keparat, mandan berkurang seperti itu. Baca Al-Baqarah ya. Tak rampung. Ya, kadang mandeke kesuwen. Akhirnya kelelahan maningnya wis betul jos endi ya, balik lagi paling awal malih. Mulanya surat Al-Baqarah biasanya paling lancar kita baca Pak. Kenapa? Orang rampung-rampung ya. Al-Baqarah balik maning, Al-Baqarah maning balik maning Pak, Al-Baqarah maning, seperti itu. Makanya salah satu ikhtiarnya kita itu ada kegiatan Jamiatul Quran, nanti didata, ditulis mawon, tapi tidak sesuai targetnya, beda-beda lah ya. Ya, misal Pak panggung targetnya mungkin sekian ya sekian, seperti itu. Yang targetnya setiap bulan sekian monggo, seperti itu. Tidak harus sekian. Ya. Yang jelas ada usaha ya. Al-hal wal murtahal. Kemudian Bapak Ibu, sing kepengin ya, yang kepengin ikut khataman Al-Quran ben bulan seperti itu, harapannya nanti di desain itu setiap bulan itu ada yang khatam. Makanya dalilnya ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohon ampunan untuknya. Tatkala khataman, pas ayat-ayat atau surat-surat